Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana caranya menginput data kuesioner skala Likert ke SPSS. Jadi materi pada hari ini sangat cocok bagi teman-teman peneliti yang sebelumnya belum pernah melakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Oke, jadi sebelum kita menginput data kuesioner ke SPSS, tentunya sebagai peneliti terlebih dahulu kita sudah melakukan penyusunan kuesioner penelitian, di mana kuesioner tersebut kita susun dengan mengacu pada indikator atau dimensi variabel. Kemudian yang kedua, pernyataan-pernyataan yang ada pada kuesioner penelitian itu bisa terdiri atas pernyataan positif atau pernyataan negatif. Jadi tergantung peneliti. Bisa dalam satu kuesioner itu seluruh item pernyataannya adalah pernyataan positif semua, ataupun bisa dalam satu kuesioner kita memadukan antara pernyataan positif dan pernyataan negatif. Nah, idealnya sebenarnya pada satu kuesioner itu ada perpaduan antara pernyataan positif dan pernyataan negatif untuk mengurangi bias dalam pengambilan data penelitian. Nah, bentuk pernyataan pada kuesioner ini sangat penting karena akan menentukan kita dalam memberikan scoring jawaban sebelum dilakukan pengolahan data penelitian. Oke, di sini saya memberikan contoh, misalkan kita membuat kuesioner skala Likert yang terdiri atas 5 opsi. Nah, untuk pernyataan yang positif, jadi misalkan 5 opsinya ini ya, dari sangat setuju, sampai dengan tidak setuju. Nah, untuk pernyataan positif, scoringnya itu poin tertingginya berada pada jawaban sangat setuju. Kemudian setuju poinnya 4 dan yang terendah adalah tidak setuju. Ini adalah untuk pernyataan positif. Berbeda halnya dengan jika pernyataan kuesioner tersebut adalah pernyataan negatif, maka teknik untuk memberikan skor atau skornya itu terbalik, kembalikan dari yang pernyataan positif. Jadi yang paling rendah itu adalah jawaban sangat setuju, kemudian setuju poinnya 2, dan jawaban yang tertinggi poinnya pada pernyataan negatif itu adalah pada opsi tidak setuju. Nah, kemudian setelah kita fix menyusun kuesioner penelitian, kita selanjutnya sebagai peneliti membagikan kuesioner kepada responden atau sampel penelitian. Setelah seluruh responden memberikan jawaban terhadap kuesioner yang kita berikan, selanjutnya kita melakukan rekapitulasi jawaban responden atau biasa juga disebut dengan tabulasi data. Nah, untuk tabulasi data ini, saran saya baiknya kita menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu untuk lebih memudahkan. Jadi terlebih dahulu sebelum kita input tabulasi ini ke SPSS, terlebih dahulu kita harus membuat tabulasi data jawaban responden ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Jika sudah selesai, barulah kemudian kita menginput data tersebut, hasil kuesioner, ke aplikasi SPSS. Oke. Ya, ini contohnya ya, untuk tadi salah satu kuesioner ini dibuat, tentunya dia harus berdasarkan indikator variabel. Di sini ada 3 indikator variabelnya, dan tiap indikator ini kemudian dipecah menjadi beberapa pernyataan. Oke, untuk lebih memudahkan pemahaman kita dalam praktek penginputan data kuesioner skala Likert ke SPSS, kita langsung membahas salah satu contoh kasus dalam skop penelitian pendidikan. Nah, ini contohnya ada suatu penelitian dengan judul pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN Tunas Bangsa. Oke, di sini kalau dari judul penelitian kita bisa tangkap bahwa pada penelitian ini dia terdiri atas dua variabel ya, ada variabel motivasi belajar dan ada variabel hasil belajar matematika siswa. Nah, variabel motivasi belajar ini merupakan variabel X, sedangkan variabel hasil belajar ini adalah variabel terikat ya. Kalau motivasi variabel bebas, hasil belajar adalah variabel terikat, biasa kita samakan dengan Y. Nah, untuk instrumen penelitian berbeda antara kedua variabel tersebut. Jadi untuk variabel motivasi belajar itu diukurnya dengan menggunakan kuesioner. Kemudian untuk hasil belajar matematika itu menggunakan tes ya. Jadi ada perbedaan, sengaja saya membuat 2 jenis instrumen agar kita bisa lebih memahami juga bagaimana cara penginputannya di SPSS. Jadi tidak hanya variabel dalam bentuk skala Likert saja yang akan kita input sebentar. Oke, nah untuk instrumen variabel motivasi belajar menggunakan skala Likert terdiri atas pernyataan-pernyataan yang bersifat positif. Nah ini jadi di sini berarti seluruh
pernyataannya dia bersifat positif, jadi tidak ada pernyataan negatif. Tentunya untuk scoring jawaban seluruh pernyataan kuesioner itu sama ya. Jadi tidak ada perbedaan karena semuanya positif. Nah, di sini dia alternatif jawabannya terdiri dari 4, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Nah, untuk skornya, untuk jawaban yang selalu itu 4, kemudian sering 3, kadang-kadang 2, dan yang paling rendah adalah tidak pernah 1. Jadi ini adalah petunjuk awalnya untuk kasus yang akan kita olah, input datanya ke SPSS. Nah, di sini saya sudah membuat tabulasi data hasil penelitian menggunakan Microsoft Excel. Oke, baik. Jadi ini adalah hasil tabulasi data untuk instrumen penelitian tadi. Jadi ada 2 variabel, ada motivasi belajar yang kita kumpulkan dengan menggunakan kuesioner skala Likert yang terdiri atas 4 opsi jawaban. Kemudian ada variabel terikat variabel Y, yaitu hasil belajar matematika yang diperoleh dari nilai tes. Nah, jadi sebelum input ke SPSS, terlebih dahulu kita membuatnya tabulasinya di Excel dulu supaya lebih memudahkan dan kita bisa lebih teliti juga. Sebenarnya kalau misalkan diinput langsung ke Excel, ke SPSS juga bisa, tapi untuk ketelitian dan terutama dalam menjumlahkan ya, di sini bisa lebih teliti kalau kita menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, jadi ini penting untuk diperhatikan bentuk tabulasi datanya seperti ini. Jadi untuk nama responden ini disusun ke bawah ya. Jadi ini nama responden disusun ke bawah. Di sini jumlah respondennya ada sebanyak 25 orang siswa. Kemudian untuk butir-butir pernyataan dari kuesioner itu disusun ke samping. Jadi ini motivasi belajar. Nah, dia terdiri atas 12 item pernyataan. Nah, ini jawaban tiap item-item pernyataan itu kita susun ke samping. Jadi nggak boleh terbalik ya. Posisinya harus seperti ini sebelum kita copy ke SPSS. Ini tabulasi jawaban untuk kuesioner motivasi belajar. Jadi ada 12 pernyataan. Jadi misalkan di sini ya, untuk Andini, siswa pertama, itu pada pernyataan kuesioner yang ketiga, ini X3, dia menjawab 4. Artinya 4 ini adalah jawaban selalu. Selalu kita beri poin 4, karena seluruh item pernyataan pada kuesioner ini adalah pernyataan positif. Kemudian ini adalah hasil tes belajar siswa. Oke, jadi sebelum kita salin ke SPSS setelah kita memberi scoring untuk seluruh jawaban dan hasil tes belajar siswa, kita juga membutuhkan data jumlah dari seluruh skor untuk tiap-tiap responden pada kuesioner yang telah kita buat. Jadi untuk variabel motivasi belajar kita jumlahkan seluruh jawaban responden. Jadi di sini kita bisa klik ya. Misalkan untuk yang siswa pertama ini kita klik ini dijumlahkan dari pernyataan 1 sampai dengan pernyataan ke-12 dan enter, lalu kita atur ini untuk siswa sampai ke-25. Oke, saat kondisinya sudah seperti ini, sudah ada total score untuk kuesioner yang telah kita buat, berarti data ini sudah siap untuk kita input ke SPSS. Oke, jadi ini adalah tampilan awal saat pertama kita membuka SPSS. Jadi akan muncul tampilan dengan semua fitur lengkap, menu seperti dimulai dari file, edit, data, transform, dan seterusnya sampai di help yang bagian atas ini. Kemudian di bawahnya juga ada beberapa toolbar. Nah, pada SPSS Data Editor ini ada 2 bagian yang penting, yaitu yang ada pada pojok kiri bawah. Di sini ada Data View dan Variable View. Jadi ada perbedaan fungsi antara Data View dengan Variable View. Nah, Data View ini berfungsi untuk menginput atau mengentry data statistik. Jadi data pada tabulasi Excel yang tadi sudah kita buat itu bisa langsung di copy paste di bagian Data View ini. Kemudian bagian kedua yang penting pada SPSS Data Editor ini yaitu pada bagian Variable View, di mana Variable View ini berfungsi untuk mendefinisikan baik itu membuat ataupun mengedit variabel-variabel. Jadi seluruh variabel pada SPSS dapat dilihat pada Variable View. Nah, jadi sebelum kita menginput, mengcopy data pada Excel tadi, harus terlebih dahulu kita definisikan variabel-variabel apa saja yang akan kita input pada bagian Variable View. Jadi kita pertama mengawalinya dengan bagian Variable View ini. Jadi pertama kita harus mendefinisikan dulu variabel.
pada variable view. Nah, di sini pada variable view bisa kita lihat terdiri atas beberapa item yang ada name, type, digit, decimal, label, dan seterusnya. Oke, pada kolom name ini, jadi penjelasan singkatnya yang penting kita perhatikan dalam penginputan data. Nah, pada kolom name ini berfungsi untuk mengisi nama variabel. Jadi misalkan pendidikan terakhir, atau variabel X, variabel Y, dan lain sebagainya. Yang penting diperhatikan pada kolom name ini, itu penulisan pada bagian ini tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kita tidak bisa menggunakan spasi, mungkin bisa disingkat saja, nanti akan diperjelas nama dari variabel ini pada kolom label. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, kolom kedua pada variabel view ini ada kolom type. Di sini kolom type ini berfungsi untuk memilih jenis variabel yang kita input di sini ya. Ini saya langsung coba ya dengan data pertama yang akan kita input. Misalkan di sini ini ya kolom nama siswa, data nama siswa. Nah, kita ketikkan dulu di bagian name karena kita tidak bisa singkat, jadi mungkin bisa pakai logo itu. Kemudian nama siswa, lalu tipe dari ini kita klik. Di sini ada beberapa opsi dari tipe, mulai dari numerik dan seterusnya sampai ke bawah. Yang penting untuk diperhatikan itu yang sering kita gunakan dalam pengolahan data itu adalah numerik dengan string. Jadi numerik ini jika data yang variabel yang kita input itu dalam bentuk angka, kemudian string jika datanya dalam bentuk karakter atau teks. Nah, di sini kan tadi kita inputnya variabel nama siswa, di mana nama siswa ini kan dalam bentuk teks ya, jadi jenis tipe variabelnya itu kita pilih string. Kemudian di sini juga ada karakter. Nah, karakter di sini bisa kita isi dengan jumlah karakter dari variabel yang akan kita input, jadi batas atau limit jumlah karakter dari variabel yang akan kita input. Nah, nama siswa, kalau misalkan namanya ada yang panjang-panjang, mungkin kita bisa pilih 25 karakter di situ, lalu kita oke. Kemudian yang selanjutnya, width, itu tadi sudah kita isikan dengan jumlah karakter pada variabel ini. Kemudian desimal, jika datanya dalam bentuk angka, numerik itu terdiri atas berapa angka desimal di belakangnya, namun ini kan dalam bentuk teks, jadi kita tidak perlu ubah. Kemudian selanjutnya label. Nah, fungsi label ini adalah untuk mengisi keterangan dari variabel. Jadi misalkan di sini kan kita tidak bisa menggunakan spasi, atau biasanya pada kolom name ini kita menyingkat. Nah, di kolom label ini kita bisa mengetikkan secara detail nama variabelnya. Mungkin bisa kita ketik nama siswa kelas 5. Kemudian untuk value ini bisa kita kesampingkan karena data yang kita input ini bukan dalam bentuk kategori. Kalau dia dalam bentuk kategori, kolom value ini berfungsi untuk mengisikan kategori-kategori dari data yang kita input. Kemudian seterusnya ada missing column, itu nggak perlu diperhatikan ya, nggak perlu terlalu diperhatikan. Kemudian di sini ada measure, ini terkait tipe variabel yang akan menentukan jenis analisis yang akan kita gunakan. Ini di sini ada nominal dengan ordinal, karena ya nama ya data nama, tentunya jenis datanya adalah nominal. Kemudian lanjut, kita akan menginput data variabel motivasi belajar. Oke, setelah kolom nama siswa, selanjutnya kita akan mendefinisikan variabel motivasi belajar pada kuesioner. Di sini kuesionernya terdiri atas 12 pernyataan, jadi kita simbolkan X1 sampai dengan X12. Kemudian kita juga akan mendefinisikan variabel total score dari motivasi belajar. Oke, jadi langsung saja motivasi belajar. Pertama, untuk pernyataan pertama kita simbolkan X1, seterusnya sampai dengan X12, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12. Oke. Untuk kolom tipe, semua pernyataan pada kuesioner motivasi belajar ini berbentuk numerik karena kita tadi dalam bentuk skornya angka ya. Ini dia dalam bentuk numerik. Kemudian
Untuk width, jadi jumlah karakternya di sini kita buat banyak saja ya. Karena tadi ada opsinya itu kita akan kembalikan ke opsinya ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Mungkin kira-kira 30 karakter lah ini. Supaya jangan sampai ada kata yang tidak bisa terinput. Oke, jadi di sini sama sampai pernyataan ke-12 kita buat jumlah karakternya 30, jadi tinggal di copy saja, lalu blok dan paste. Oke, begitupun untuk jumlah desimalnya itu 0, jadi bisa kita copy dari kolom di atas, lalu blok sampai pernyataan yang ke-12, lalu paste. Nah, untuk label ini, kan untuk kolomnya ini kan kita semua dalam bentuk simbol variabel X1. Nah, di label ini kita bisa menuliskan lebih detail, lebih lengkap. Di sini saya memilih untuk mengetikkan pernyataan-pernyataan untuk setiap pernyataan pada motivasi belajar. Jadi di sini akan saya tuliskan pernyataan 1, pernyataan 2, dan seterusnya sampai dengan pernyataan 12. Ini juga bisa kita langsung copy dari Excel. Jadi ini adalah 12 pernyataan yang saya gunakan dari pernyataan 1 sampai pernyataan 12. Ini tinggal kita copy, lalu kembali ke SPSS, lalu di paste. Oke, agar bisa lebih detail nanti untuk outputnya. Kemudian untuk value, pernyataan 1 sampai dengan 12 ini kan berbentuk kategorik yang terdiri atas 4 opsi, maka pada kolom value ini kita harus mengisikan keterangan dari setiap kategori tersebut. Jadi kita mulai dari 4, tadi untuk 4 itu diberi label selalu, kemudian 3 sering, 2 kadang-kadang, 1 tidak pernah. Oke, ini dia. Jadi setelah kita inputkan selalu sering, kadang-kadang, tunggu. Selalu, kemudian 1 tidak pernah. Oke, jadi keempat kategori pada opsi jawaban skala Likert ini sudah kita inputkan pada kolom value seperti ini. Jadi langsung kita klik copy, dan value ini sama sampai dengan pernyataan ke-12, maka kita bisa klik kanan di sini, copy dan paste. Oke, adapun untuk kolom-kolom yang lainnya itu bisa diabaikan. Oke, sampai pernyataan yang ke-12 itu sudah kita definisikan. Selanjutnya kita akan membuat total skor motivasi belajar. Jadi di sini kita ketik total X, inputnya numerik, jumlahnya tadi bulat ya, bisa 0 saja desimalnya. Kemudian ini perjelasnya untuk label kita ketikkan total skor motivasi belajar. Oke. Dan value-nya nggak perlu kita isi karena dia bukan dalam bentuk kategori. Oke, ini selanjutnya untuk variabelnya, nilai hasil tes. Kita input Y saja, kemudian memberi tidak ada desimal. Ini hasil tes, keterangannya ya di bagian label ini, hasil tes belajar matematika. Oke, setelah seluruhnya kita telah definisikan, kita kembali ke bagian data view. Nah, kita kembali ke bagian data view. Ini tadi sempat saya copy. Oke, di sini kita lihat pada bagian atasnya sudah berubah. Di sini ada nama siswa X1, X2, X3 sampai dengan Y. Jadi yang awalnya tadi tertulis varian var saja, di sini sudah berubah sesuai dengan yang kita definisikan. Berarti sudah ready untuk kita copykan data yang dari Excel. Jadi kalau untuk copy datanya, kita mulai dari sini ya. Data nama siswa. Yang pertama kita blok terus sampai ke nilai tes, sampai ke siswa yang ke-25, kita Ctrl J. Lalu kita kembali ke SPSS, Ctrl V saja atau paste. Nah, ini sudah oke. Sampai di sini sudah selesai penginputan data kuesioner ke SPSS. Jadi di sini kita bisa cek lagi jumlah respondennya ada berapa. Tadi kan di Excel ada 25 ya.
Kita lihat sampai berapa ya, benar ya, ada 25. Kemudian seluruh item pernyataan kuesioner ada X1 sampai dengan X11, X12, kemudian total skor X, kemudian ada variabel Y. Nah, sampai di sini sudah selesai penginputan data dari Excel ke SPSS, hasil kuesioner ke SPSS. Jadi setelah dalam bentuk seperti ini di SPSS, selanjutnya kita tinggal melakukan uji-uji yang ingin kita lakukan di SPSS, baik itu uji prasyarat analisis kayak uji normalitas, homogenitas, ataupun uji-uji lainnya. Nah, ini kalau sudah dalam bentuk seperti ini supaya bisa kita olah lagi saat kita buka nanti, kita harus save datanya. Jadi kita bisa klik save di dokumen bagian atas sini. Di sini saya klik di bagian dokumen ya. Misalkan judulnya adalah data motivasi belajar. Oke, lalu save. Oke, jadi misalkan kita ingin melakukan analisis deskriptif pada data motivasi belajar ini, ingin kita mengetahui tabulasi jawaban pada setiap butir pernyataan kuesioner. Jadi misalkan pernyataan 1 ada berapa orang yang menjawab selalu, sering, dan kadang-kadang, itu bisa kita lakukan dengan mengklik menu analyze di atas, kemudian kita pilih deskriptif, lalu frekuensi. Nah, di sini kita fokus saja ke pernyataan kuesioner saja yang ingin kita tabulasi. Jadi ada 12 ya, kita nama kita tidak perlu. Jadi ini nama kita klik shift, lalu blok sampai di pernyataan yang ke-12 di sini sebelum total skor, lalu kita klik panah kanan ini, kita pindahkan ke kotak variabel yang ada di samping kanan ya, seperti ini. Lalu untuk bentuk chartnya kita bisa klik di sini. Bentuk chartnya kita bisa klik di sini, apakah dalam bentuk bar, itu dalam bentuk diagram bentang, pie, ataupun histogram. Misalkan kita ingin dalam bentuk bar chart tampilannya, dan bisa dalam bentuk persentase ataupun frekuensi. Jadi bisa dipilih value-nya persentase atau frekuensi. Oke, misalkan di sini saya pilih frekuensi ya. Setelah itu kita pilih continue. Setelah itu di sini ada kita centang juga display frekuensi tabel. Jadi selain bentuk diagramnya juga ada tabel frekuensi untuk tiap-tiap pernyataan. Lalu kita klik OK. Ini sementara proses output dari SPSS. Nah, kita menunggu sejenak karena ada 12 pernyataan yang diproses bentuk tabulasi jawabannya. Dalam bentuk bar chart. Oke, ini dia sudah muncul hasil output dari SPSS untuk data kuesioner motivasi belajar. Jadi di sini dia terdiri ini. Kalau misalkan kita tidak ketik keterangan pada kolom label tadi di sini, makanya di sini cuma akan muncul X1, X2, X3 dan seterusnya. Tapi karena kita berikan keterangan tentang pernyataan lengkap setiap jenis pernyataan pada variabel motivasi belajar, maka di sini munculnya juga lengkap seperti ini. Jadi di sini dia ada 25, jumlah respondennya ada 25. Kemudian ini untuk pernyataan pertama, saya merasa senang terhadap pelajaran matematika, yang menjawab tidak pernah ada 1, kadang-kadang ada 6, sering 3, selalu ada 15, totalnya ada 25. Itu seterusnya, jadi ada tabelnya, seterusnya ada 12 tabel. Dan ini kalau misalkan kita mau copy ke Excel ataupun ke Word, tinggal diklik kanan, sini ada copy. Nah, lalu kita buka Microsoft Word-nya seperti ini, lalu Ctrl paste. Ini langsung tersalin ya. Atau bisa juga kita salinnya itu dalam bentuk gambar. Jadi klik copy as image, lalu kita paste di Microsoft Word. Klik kanan, lalu ini opsi yang picture. Maka akan muncul hasil copy dari output SPSS untuk pernyataan saya semangat dalam berdiskusi tentang mata pelajaran matematika. Ini ada tabulasi jawabannya. Jadi seluruh output pada SPSS ini kita bisa copy sesuai dengan kebutuhan, apa sebagai gambar atau sebagai tabel utuh yang masih bisa kita edit kembali.
Kemudian selain tabelnya juga akan muncul diagram batang di bar chart. Jadi ini ada frekuensinya untuk pernyataan ini, kemudian pernyataan kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, seperti itu saya rasa untuk materi hari ini.